Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami memulai hari ini ya Tuhan, kami merindukan agar Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan saat ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Tertulis demikian, Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalimat yang perlu kita pahami dengan baik dalam ayat ini, yaitu kalimat yang mengatakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalimat ini bukan berarti bahwa kita harus berpura-pura bahagia, tapi mempunyai makna yang perlu kita pahami dengan benar seperti ini, yaitu adalah suatu kebahagiaan apabila kita mengalami ujian iman. Sekali lagi saudara, adalah suatu kebahagiaan apabila kita, saudara dan saya, mengalami ujian iman. Bandingkanlah ayat ini dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 10. Di situ Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ada suatu kesamaan hakikat dari dua ayat ini. Ujian iman berupa penderitaan atau aniaya atau kesukaran apapun tidak membuat kita sebagai anak-anak Tuhan kehilangan kebahagiaan, tetapi sebaliknya kita malah akan bersukacita dan berbahagia. Saudara yang dikasihi Tuhan, krisis seperti situasi pandemi saat ini merupakan salah satu ujian iman yang menantang kita semua. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan terlunta-lunta. Usaha dan bisnis menurun, dan bahkan banyak yang bangkrut. Dan krisis akibat pandemi saat ini mempengaruhi berbagai sektor usaha dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Krisis ini pula menguji iman kita semua. Apakah kita benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh atau tidak? Perlu kita pahami bahwa krisis bukanlah akhir, dan krisis bukanlah hal yang harus kita takuti. Krisis yang diizinkan Tuhan terjadi merupakan momen untuk kita semua lebih lagi mencari Tuhan dan mengalami peningkatan kehidupan secara rohani. Krisis merupakan saat di mana kita hendaknya datang kepada Tuhan dan tetap berpaut kepadanya, karena Dia adalah sumber kekuatan, pertolongan, dan sukacita kita. Krisis yang terjadi tidak dapat menghentikan iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan. Tetapi krisis yang terjadi justru menjadi momen pembuktian bahwa kita sungguh-sungguh beriman dan mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini mengatakan bahwa ujian iman akan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan iman itu akan membuat kita menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan hanya karena adanya ujian berupa krisis ekonomi,
krisis dalam rumah tangga, krisis dalam pekerjaan, krisis dalam rencana kehidupan, dan krisis-krisis lainnya dalam berbagai hal, tetaplah bersandar kepada Tuhan dan berharap kepada pertolongannya yang ajaib. Bersukacitalah dan berbahagialah selalu ketika ujian-ujian iman itu datang. Bersukacitalah saudara, dalam keadaan apapun juga. Berbahagialah karena Tuhan, bukan karena keadaan. Tuhan itu baik dan setia dan akan menolong kita. Mazmur 46 ayat 1 berkata, Tuhan itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertekun dalam iman, untuk menjadi sempurna dan tak bercela di hadapannya. Berbahagialah selalu saudara, ketika kita mengalami berbagai-bagai ujian iman. Berbahagialah karena Tuhan ada bersama kita, dan Dia tidak meninggalkan kita, tapi Tuhan menopang kita dengan tangannya dan memberikan kita kekuatan sampai akhir hidup kita di bumi ini. Penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh karena firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami semua untuk berbahagia dalam keadaan apapun. Meskipun ada ujian-ujian iman yang datang bertubi-tubi dalam hidup kami, ajar kami untuk berbahagia senantiasa. Kami mau bertekun dalam iman kami ya Tuhan, sampai kami mencapai kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan inginkan bagi kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam ya Tuhan. Krisis atau ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi, tidak begitu saja Engkau biarkan kami alami, tetapi Engkau ada bersama dengan kami, memberikan kami kekuatan dan memberikan kami kemampuan untuk menghadapi setiap keadaan dan situasi yang menguji iman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena Roh Kudus-Mu di dalam kami menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Pimpinlah hidup kami ya Tuhan, supaya kami terus dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Penuhilah hati kami dengan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan dari sorga. Kami mau memandang kepadamu ya Tuhan senantiasa, dan selalu berharap kepada kasih karunia-Mu. Kami percaya kekuatan yang daripadamu Tuhan limpahkan atas kami. Kemenangan Tuhan berikan, pertolongan dan pemeliharaan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.